Oke, balik lagi bersama kita di podcast Nusantara Terkini. Nah, kali ini kita sudah kedatangan dengan abang-abang ganteng yang tergabung dalam Persatuan Mediagram Sumatera Utara. Di mana kayaknya Mediagram ini sangat mumpuni di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan, karena mereka selalu bersinergi untuk menginformasikan setiap kejadian, setiap peristiwa kepada masyarakat, baik itu tentang pemerintahan, tentang kondisi jalanan, tentang harga ekonomi. Jadi posisinya Permesu ini hadir bisa dibilang untuk memberikan informasi yang aktual kepada masyarakat. Nah, kali ini kita sudah berbarengan dengan abang-abang ganteng, kayaknya abang-abang lah aku bilang ya. Ada Bang Farul sebagai ketua Permesu ya Bang ya. Ada Bang Oge sebagai sekretaris Permetsu dan Bang Black anggota Permetsu ya Bang ya. Nah, gimana nih kabarnya abang-abang? Alhamdulillah sehat. Baik Bang. Alhamdulillah. Tapi kayaknya bisa diceritakan sedikit nih Bang. Permetsu ini awal mula terbentuknya Permetsu ini kayak gimana nih Bang Farul? Oke, makasih Bung Akbar. Nah, jadi Permesu ini Persatuan Mediagram Sumatera Utara ini terbentuk dari semangat kawan-kawan menyampaikan informasi menghadapi era digitalisasi. Jadi yang biasanya dari koran, media online. Nah, kita mengikuti era digitalisasi, kita ikutilah perkembangannya. Akhirnya kawan-kawan sepakat, yuk kita buat mungkin Media Headline lebih dulu membuatnya tahun 2017-2016. Oke. Nah, dibuatlah melalui Instagram. Jadi dari situlah penyampaian berita online disampaikan ke media, baik itu peristiwa, kejadian, ya semualah yang ada di sekitaran Sumatera Utara khususnya. Di Sumatera Utara ya Bang. Nah, kira-kira Bang kalau Permetsu ini udah ada berapa anggotanya Bang? Sampai saat ini anggota Permensu yang tergabung ada sekitar 37 sampai 38 anggota. Kalau misalnya emang dari orang abang ada nggak syarat untuk menjadi anggota Permetsu? Nah, kalau syarat tertentu sih tidak ada ya, cuman kita lebih utamakan yang 10 k ke atas ya Jen ya. 10 k ke atas gitu. Jadi biar berkembang dulu akunnya sampai 10 k baru kita kalau memang mau gabung ya silakan gabung gitu loh. Nah, kalau misalnya emang dari Sekjen sendiri nih, Bang Oge nih, Permetsu ini apakah memang terakomodir atau tidak nih dalam menaikkan konten-konten di Instagram Permetsu sendiri? Baik, terima kasih Bung. Persatuan Mediagram Sumatera Utara ini sebenarnya seperti disampaikan ketua tadi adalah wadah yang tempat berkumpulnya mediagram-mediagram yang sudah ada di Sumatera Utara. Nah, kita punya semangat yang sama untuk membesarkan Sumatera Utara dan Medan khususnya. Kalau berbicara masuk terakomodir tadi, dalam artian semua yang tergabung di Permetsu ini pastinya media yang mempunyai warna tersendiri. Namun kita lebih ke semangatnya Bung, lebih semangatnya dalam berkumpul. Ya, kita bisa bersilaturahim bersama, kita bisa melihat gambaran Medan, Sumatera Utara seperti apa. Ya, pada prinsipnya tugas-tugas pokok kita tetap memberitakan apa yang ada di Sumatera Utara. Nah, jadi Bung, kayaknya lebih enak manggil Bung nih ya. Siap. Jadi bagi anggota lah kali ya, anggota di Permetsu ini gimana sih cara untuk menaikin kontennya di Instagram? Apakah memang ada prosedur tertentu atau memang tergantung pemilik mediagramnya masing-masing? Kira-kira kayaknya Bung Black dulu nih sebagai anggota Permetsu nih bisa mungkin menjabarin gimana sih cara menaikin konten di Instagram yang tergabung di anggota Permetsu. Baik Bang, jadi begini, kalau terkait naiknya konten di media Instagram khususnya, itu banyak cara. Biasanya follower kita tuh di setiap media memberikan informasi terdahulu gitu. Nah, dari situ nanti kita
share ke grup bahwasanya nih ada peristiwa seperti ini, kejadian di sini begini segala macam dan bla bla bla. Nanti agar pemberitaannya itu atau kabarnya itu update lah gitu Bang. Oh gitu ya. Jadi bareng-barengan gitu kan. Tetap share juga ke grup. Nah, kalau dari grup sendiri ya begitu juga sebenarnya Bang. Berarti memang ada grupnya ya Bung ya? Iya, Ada grup permetsunya ya gitu. grup permensu. Tapi gini Bung, kalau berbicara tentang posting berita, setiap media kan punya cara tersendiri. Oke. Dan bahkan kita juga punya wartawan juga dalam menjalankan tugas-tugas ataupun menciptakan produk-produk jurnalistik kan begitu. Namun kalau secara Persatuan Mediagram Sumatera Utara ini memang kita saling share konten. Oh share konten. Share konten. Share kontennya dari Di grup tadi, di grup tadi. WhatsApp ya? Ya, jadi kalau misalnya ada peristiwa yang bisa menjadi ada news value untuk viral ya pastinya kita share konten begitu Bung. Berarti bisa dibilang Bung, setiap anggota Permetsu itu mempunyai konten yang sama atau berbeda atau gimana? Berbeda pastinya. Berbeda, ya? Karena kan setiap media ini kan punya warna tersendiri dia, berbeda-beda. Namun ada beberapa postingan, beberapa konten, beberapa berita yang itu kita share gitu. Ya. Begitu. Tapi kenapa sih lebih memilih platform media sosial Instagram? Sementara platform media sosial itu kan banyak. Ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok, dan ada juga snack video kali ya. Nah, kenapa Permetsu ini lebih fokusnya ke Instagram? Mungkin siapa yang bisa ngejelasin? Dari ketua deh dulu ketua. Karena ketua Permetsu. Nah, kalau menurut saya sih, kalau setiap wilayah ya, kayak misalnya DKI nih, DKI itu lebih ke X ya. Oh, Kalau Twitter. Twitter, Oh, ya, Twitter kan Twitter. X kan. Betul, betul. Nah, kalau Sumatera Utara ini lebih dominan ke Instagram, makanya kawan-kawan yang awalnya dari wartawan media online, wartawan media cetak, bersemangat sama-sama, yuk kita sampaikan nih melalui digital nih, Instagram lah yang memang cepat berkembang di Sumatera Utaranya sendiri. Ya. Nah, dalam hal ini juga banyak kasus-kasus yang dipecahkan oleh Permetsu sendiri. Oh, Artinya dari informasi-informasi laporan yang tidak direspon dari baik itu institusi pemerintahan atau institusi APH gitu ya. kepolisian. Nah, ketika dari Permetsu naik, akhirnya kasus tersebut diungkap, terbongkarlah semua apa yang harusnya terjadi di sidak gitu loh. berarti tagline-nya no viral no justice. Ya, Siap. Ya, menambahnya juga Bung, karena kan dalam survei Nielsen, Instagram itu menjadi sentral di Pulau Sumatera. Banyak pengguna Instagram itu, apalagi kalau di Sumatera Utara, lebih banyak platform Instagram dibanding platform lainnya. Bukan berarti di dalam media Permetsu ini tidak menggunakan platform lainnya, tidak. Kita juga, ya ini perkembangan teknologi komunikasi, saat ini zaman konvergensi media, setiap media di dalam Permetsu itu juga memiliki media online, website, memiliki platform Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, dan lainnya. Namun memang Instagram agak leading di atas karena banyak peminatnya di Instagram. Oh, Bahkan gini Bung, di bangsa kita ini saat ini, para pemangku kekuasaan itu lebih suka main Instagram dibanding platform media sosial lainnya. lain ya. laporannya ke Instagram gitu. Berarti kalau misalnya apa izin melaporkan ini ke Instagram Ya, gitu Bu. Karena kan sering juga kan kayak polisian. Ya izin melaporkan kami Ya, dari ya. lalu lintas ini gitu kan. Artinya mereka lebih ke Instagram ya laporannya. Artinya biar masyarakat juga melihat gitu. Baik. Nah, jadi kalau misalnya Permetsu sendiri, kalau boleh tahu dibentuknya kapan nih? Dan kali pertama berapa sih anggota Permetsu giliran pembentukan pertama Persatuan Mediagram Sumatera Utara nih, Bung? Kalau Permetsu sendiri terbentuknya itu sekitar 14 Februari 2021. 14 Februari 2021 ya, Bung? Iya, waktu itu kita kumpul di HM Joni, kafe apa itu ya? Salah satu kafe lah. Salah satu kafe di HM Joni ya? Iya, promosi kan. Di salah satu kafe itu, hari itu waktu itu nggak sampai 20 izinnya, nggak sampai 20 anggota, cuman berkembangnya waktu banyak kawan-kawan dari media yang pindah ke media sosial, yang menyampaikan berita dari media sosial bergabung ke kita gitu. Oh, berarti itu awal mula terbentuk dari Permetsu ini ya? Dari situ juga deh Bung,
tercipta 3C dia. 3C apaan tuh, Bung? Karena kita lahir 14 Februari, ada cinta di situ, Bung. Siap. Kita harus memiliki apa ya? Sense of belonging, Sense rasa of memiliki. belonging, iya. Ada cinta yang akhirnya kita majukan menjadi cita. Kita memiliki cita-cita untuk apa Permetsu ini? Apa yang menjadi manfaat dari Permetsu? Sehingga lahirlah cipta. Jadi cinta, cita, dan cipta. Kita menciptakan apa yang ingin kita lakukan. Berdampak tidak, positif tidak, begitu. Begitu deh, Bu. Berarti memang pada intinya tujuan Permetsu ini untuk memviralkan atau untuk membantu masyarakat nih. Pastinya hal-hal yang positif. Hal yang positif. Bagian dari dakwah. Iya. Menyampaikan informasi. Tugas jurnalis itu kan menyampaikan informasi. Benar. Menambah pengetahuan orang, memperkaya informasi, ya seperti itulah. Berarti setiap anggota yang tergabung di Permetsu ini, Bung, memiliki media online juga? Mayoritas. Hampir rata-rata berarti ya? Mayoritas adalah wartawan. Oh. Jadi memang mereka dari basicnya dari wartawan yang mempunyai ilmu-ilmu jurnalistik, makanya menyampaikan dari situ. Berarti setiap yang konten, kita bisa bilang konten lah ini ya, Ya. Bung ya? Setiap konten yang dinaikin di platform Instagram masing-masing anggota Permetsu itu sudah naik di portal berita dulu atau kayak gimana nih mekanisme teknisnya mungkin? Ya, Bang Black nih kayaknya senyum-senyumnya sudah pengen memberikan jawaban. Soalnya apa? Terlalu nyaman kayaknya. Iya. Asik tempatnya ya. Asik tempatnya. Dingin terang. Nama mau black out dingin terang jadinya. Iya. Baik Bang Black. Jadi gimana tadi Bung? Saking nyamannya ini Bung. Baik. Jadi kan kayak gini. Gimana sih mekanisme untuk bagi anggota Permetsu sendiri untuk menaikkan konten? Apakah seperti yang dikatakan ketua dan sekretaris tadi, rata-rata anggota Permetsu mempunyai portal berita. Iya. Nah, apakah itu naik di portal berita dulu, baru naik ke Instagramnya, atau di Instagram dulu? Itu kayak gimana teknisnya itu, Bung Black? Mungkin kalau terkait peristiwa nih Bung, kayak kecelakaan, itu kan aktual informasinya ya. Oke. Saat itu juga biasanya langsung ke Instagram. Oh, gitu, langsung saya. Instagram. Namun kalau ada bentuk konfirmasi, ya Bang ya, Konfirmasi. pada seseorang yang diperlukan, baiknya kita naikkan dulu di media online. Oh. Selanjutnya baru kita tampilkan di Instagram. Berarti pada intinya kalau misalnya itu peristiwa, misalnya kayak kecelakaan, seperti kecelakaan, itu kita langsung naikkan ke Instagram. Iya. Iya. Jadi, Baru kalau misalnya emang untuk follow up-nya baru kita mainkan di portal berita. betul. Iya. Jadi kayak kemacetan, kecelakaan. Medan ini kan lagi marak-maraknya nih, kayak kriminal bermotor, begal, maling. Street crime-nya serem di Medan ini ya. Seram kali, makin seram. Baik. Sampai ada tagline Gotham City. Gotham City. Medan tak aman, Medan tak aman, semua ya. lapor polisi dan sebagainya gitu kan. Hal-hal yang kayak gitu harus kita segerakan, kita kabarkan. Iya, kembali lagi Bung, dengan perkembangan teknologi komunikasi tadi, media ini kan juga berinovasi dia. Ada istilah running news. Jadi ketika memang ada informasi kecelakaan, informasi jambret, informasi dan sebagainya, pastinya kita langsung kita beritakan. Namun ketika berita ini lebih kita perdalam, pastinya kita menggunakan unsur-unsur jurnalistik. Kita menciptakan produk jurnalistik, pastinya cover both side, keberimbangan, konfirmasi dan sebagainya. Begitu deh, Bu. Nah, di sini kan kita yang namanya Instagram ini kan bukan produk jurnalistik nih. Seperti yang kita jabarin tadi, baik dari ketua, sekretaris ataupun anggotanya, itu anggota Permetsu, bahwasanya setiap peristiwa itu kita naikin dulu di Instagram. Apabila viral, apa yang bakal dilakukan Permetsu sendiri? Misalnya nih ada kecelakaan di jalan lah, atau ada jambret, atau ada begal. Nah itu gimana nih kita Permetsu memfollow up-nya? Mohon maaf, Bung, aku agak koreksi. Mediagram ini bagian dari produk jurnalistik juga dengan prosesnya, bukan tidak produk jurnalistik, namun memang proses tindak lanjut dari itu tadi, Bung. Kalau misalnya berita
misalnya pemerintahan melakukan suatu gawean kegiatan, pastinya ini menggunakan produk jurnalistik, menggunakan unsur-unsur jurnalistik. Nah, Right. kalau berita yang viral tadi yang Bung maksud, pastinya kita ada tindak lanjut dari itu. Ada tindak lanjut. Misalnya kalau alhamdulillah ketika kita viralkan bareng-bareng nih jambret di Cemara kemarin, dengan viralnya berita ini, aparat kepolisian langsung bertindak dan menangkap pelaku. Tentunya aparat kepolisian juga memberikan press conference dan itu juga kita liput dan kita beritakan sesuai kaidah jurnalistik. Berarti memang ada keterkaitan antara Permedsu dengan aparat penegak hukum atau kayak gimana nih, Bung? Ya pasti, kita kan bermitra sama siapapun. Baik. Kayaknya berarti Permedsu ini sudah sangat kuat lah ya Insya Allah. keberadaannya ya. Minum dulu lah, Bung. Iya, silakan. Enak kopinya. Gimana sebelah sini ya? Nah, kalau Permedsu sendiri ini kan bentar lagi kita akan ada di Kota Medan dan di Sumatera Utara secara umumnya pemilihan kepala daerah dan pemilihan gubernur Sumatera Utara nih. Kira-kira pandangan Permedsu sendiri terhadap pilkada itu kayak gimana sih? Makin berat Black Money ini. Politik berat. Berat nih. Agak belok-belok deh ya. Karena kayaknya Permedsu tersendiri ini terstruktur deh nih. Tapi kita nggak tahu siapa di balik Permedsu. Apakah memang Bung yang hebat semua di sini, ada ketuanya, ada sekretarisnya, dan ada anggotanya. Apalagi kan anggota Permedsu sendiri berkisar 37 sampai 38 orang nih. Kalau misalnya emang mengingat sekarang siapapun itu tidak takut untuk diberitakan halaman 1, tapi mereka akan takut apabila viral. Nah, jadi timbullah pertanyaan kita, bagaimana pandangan Permedsu melihat pilkada Kota Medan ataupun Pilgubsu yang nanti akan bergulir di 27 November? Ya, Bung oke. Siap. Bung Sekjen. Belum lagi nggak usah. Bung oke. Gini Bung, pertama kita juga mau menyampaikan ini kepada apa penyebutannya, pemirsa Nusantara terkini lah. Kalau ada nanti oknum yang membawa nama Permedsu dan menyeragamkan satu pikiran tentang Permedsu, apalagi di ruang politik, itu tidak. Kita tidak bisa, kita sama-sama saling membesarkan, tapi kita tidak bisa mengklaim semua media Permedsu ini di satu arah dalam berpolitik. Kita membebaskan itu kan begitu, karena setiap kita mempunyai warna masing-masing kita katakan. Jadi tidak ada, walaupun ketua sekretaris, saya juga tidak bisa menyatakan bahwasanya Permedsu harus ke pasangan calon A, B, C, tidak boleh. Kita di sini saling membesarkan benar, namun kita tidak bisa menyeragamkan pikiran dan hati. Kita juga ya inilah demokrasinya Permedsu kan begitu. Kita juga demokratis, bebas. Namun ketika kita berbicara tentang politik bisnis, ya sah-sah saja ketika memang ada yang menjumpai ketua, saya mau iklan kontrak dengan media yang ada di dalam Permedsu, ya silahkan beriklan. Tapi kita tidak bisa menjuruskan ke satu orang gitu. Semua ngiklan kita terima ya kan. Tapi tambah Bung, satu lagi Bung. Sekarang ini kan kita lihat kayak kepala-kepala daerah ya, kepala-kepala daerah ini nggak mandang ke media lagi nih, ya kan? Nggak mandang media lagi. Cuman kita mengingatkan, jangan sampai ketika pilkada kita nggak dipandang, ketika dapat apa kita bilangnya? Informasi yang jelek. Dapat borok, dapat kita borok. beritakan, dia bilang, wah media nggak berkawan. Nah, jangan sampai seperti itu gitu. Jangan sampai kita melupakan. Betul. Iya. Biasanya memang kayak gitu ya. Giliran mau pilkada, mereka ngelupain gitu, bukan? Kayak kita naik akhirnya nggak dipandang, siapa sih kau? Tapi ketika udah jatuh, kita nanya, ngapain kau? Tolonglah, kalau kita Tapi sebenarnya apa ya? Sangat miris kita dan sangat disayangkan ketika saat ini dalam hidup di era saat ini tidak melek media, sangat disayangkan Bu. Karena kalau kata Michael Foucault, media itu apa ya, teori wacananya Michael Foucault, media itu menjadi sentral
Bagaimana kebijakan dari pemerintah kalau bicara politik saat ini, calon-calon kepala daerah, bagaimana dia menyampaikan visi dan misinya, apa kebijakan yang mau dibuat kalau tanpa media, masyarakat tidak akan tahu. Konstituennya kan masyarakat, penyambungnya media. Media adalah pilar keempat demokrasi, kan begitu. Kita ini sangat sentral dalam menyampaikan itu. Begitu deh, Bu. Nah, tapi seyogianya memang Bung Oge dan Bung Farul, Bung Black juga nyatanya di saat sekarang ini peranan dari media sendiri tuh sepertinya diasingkan sama mereka yang ikut kontestasi dalam pilkada. Itu gimana? Seperti yang dibilang Bung Farul tadi gitu, jangan giliran mereka mau tampil, media nggak dilirik, nah giliran bermasalah baru ngelirik. Karena nyatanya seperti itu sekarang. Para kandidat, calon, siapapun itu, mau itu legislatif, mau itu kepala daerah, mereka pada saat mau maju tidak ngelirik media. Pandangan dan komentar Permedsos sendiri gimana? Jadi sebenarnya kita kembali lagi ke dalam ruang demokrasi tadi, itu sah-sah saja kalau mereka juga menegasikan media, tidak mau media ini menjadi penyambung lidah mereka, ya sah-sah saja. Namun kan kita harus membahas secara kompleksitas. Di mana peran kebijakan pemerintah, di mana calon kepala daerah, di mana peran media. Kembali lagi, media adalah sentral informasi yang bisa menyebar ini kepada masyarakat yang juga adalah konstituen dari para calon kepala daerah, kan begitu. Kalaupun mereka tidak memanfaatkan ruang media ini, saya pikir mereka adalah makhluk yang merugi. Makhluk yang merugi, Terlepas media apapun itu mau mereka gunakan. Ya kita juga tidak menawar-nawarkan diri harus ke media kita, tidak, silahkan. Tapi jangan lupa media itu pilar keempat demokrasi dan mereka harus memanfaatkan itu. Tapi kayaknya agak menarik ini, Bung Permedsos ini sepertinya juga sudah memberitakan tentang Sumatera Utara dan Kota Medan pada umumnya gitu kan. Kira-kira calon pemimpin yang bagaimana sih yang ini diarahkan cocok kita nih ke depan di Sumatera Utara ataupun di Kota Medan? Diarahkan kita ini. Kita nggak usah mengarahin, tapi kita berharap kan nggak salah nih. Iya, paham. Black. Ketua Oke. dulu. Ketua. Keinginan seperti apa ya? Iya. Kalau kita sih Bung berharap masyarakat bisa memilih kepala daerah, baik itu Gubsu atau wali kota yang benar-benar punya prestasi. Punya prestasi. Nah, yang benar-benar sudah terbukti kerjanya. Jangan sampai membeli kucing dalam karung. Oke. Yang artinya kita nggak tahu isi karungnya apa, tiba-tiba kucing busuk gitu loh. Iya. Nah, pilihlah yang memang punya bukti, jangan sampai bukti juga ancur-ancuran. Betul kan, Den? Jangan sampai bukti ancur-ancuran gitu loh. Agak payah gue saja mau. Karena gini deh Bung. Kalau kita takut nanti diarahkan. iya, takut gini Bung. Kita juga harus hati-hati nih, Black. Iya, betul. Bang Oji. Pelan-pelan. Berbicara tentang kepala daerah yang terbaik bagi masyarakat, pandangan Permedsos begitu kan? Kita nggak bisa langsung mengarahkan kepada orang yang seperti apa, tidak. Tapi yang pastinya Permedsos hadir untuk perkembangan Kota Medan, Sumatera Utara. Kita mengkritisi apa yang bisa kita kritisi, kita juga memberikan ide-ide yang inovatif untuk dilakukan sehingga ini berdampak positif bagi masyarakat. Semua calon yang maju di pilkada daerah, kontestan di Medan maupun di Sumatera Utara pastinya memiliki niat yang baik untuk Sumatera Utara. Pastinya mereka memiliki visi dan misi yang baik. Mereka memiliki semangat yang baik untuk masyarakat. Tinggal lagi bagaimana proses pengejawantahan dari visi misi mereka, kan begitu. Dan juga tim di sekeliling mereka. Karena kita tidak mungkin menemukan Superman di dalam kontestasi ini. Pasti ada super tim di dalamnya. Super timnya. Oke, calon-calon kepala daerah itu memiliki hal-hal yang visioner dalam membangun daerahnya. Namun dia juga harus memiliki
ketegasan kuat dalam mengatur ritme sistem manajemen timnya. Jangan dia sudah mau mengarah ke A, terus tim-tim dia ada yang lari ke B, ada yang lari ke Z, bermain sendiri. Ini kan tidak baik juga. Betul. Namun pada intinya kita ingin calon kepala daerah yang bisa memberikan perubahan lebih baik kepada Kota Medan maupun Sumatera Utara. Begitu dia, Bung ya. Berarti Permetsu belum mengarah kemana-mana nih? Dan tidak bisa mengarah kemana-mana. Tapi bebas tabung siapa yang mau iklan? Bebas. Itu politik bisnis, Bung. Bebas. Kalau berbicara tentang pilihan, itu kembali ke hati masing-masing di TPS. Betul. Namun, perlu diingatkan, siapapun yang terpilih nanti, ketika memang tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, Permetsu adalah orang yang paling terdepan untuk mengkritisi itu. Itu harus diingat. Karena kita lahir sebagai agent of change, kita lahir sebagai social of control, kita adalah benteng kebijakan mereka. Itulah tugas media kan. Tidak mungkin lah kalau mereka melakukan kesalahan kita diam. Kan begitu. Apalagi membenarkan yang salah. Begitu dia, Bu. Baik. Jadi kira-kira kayaknya sudah banyak yang kita ulas mulai dari kali pertama pembentukan Permetsu, gimana tupoksi Permetsu, dan masyarakat gimana caranya untuk bisa menyampaikan informasi ke Permetsu. Jadi kira-kira apa nih harapan Permetsu sendiri kepada masyarakat jelang pilkada, baik itu pilgub ataupun pilkada yang di 27 November mendatang. Kayaknya dia harus satu-satu nih ngasih pandangan nih. Kita mulai dari Bung Farul dulu. Ya, kita dari Permetsu menyampaikan jangan sampai ada masyarakat yang golput untuk pemilihan ke depan, karena suara itu menentukan bagaimana nasib rakyat ke depannya, baik itu Medan maupun Sumut. Itu menurut saya sih. Ya, ini perlu kita diskusikan, Bung. Kata golput ini menarik ini. Golput ya. Memang luar biasa. Nusantara terkini. asik obrolnya, diskusinya asik ini. Nyaman, ya? Kan begini, kita harus pahami di dalam tatanan masyarakat kita hari ini, udahlah ada juga oknum-oknum yang mengajak untuk golput. Udahlah, siapapun yang terpilih kita gini-gini juga kok, kata dia. Benar. Nah, ini harus kita luruskan. Kita harus memahami esensi dari demokrasi tadi. Kita harus membuka cakrawala berpikir kita. Semua yang terjadi dalam diri kita ini adalah bagian politik. Kita bangun tidur, buka mata, itu adalah bagian dari politik. Itu cara. Nah, apa yang kita jalani itu pasti berawal dari kebijakan. Maka dari itu kita harus ikut berpartisipasi, jangan golput. Kita ikut berpartisipasi karena kita ingin mengawal demokrasi kita ini, mengawal kebijakan-kebijakan pemimpin yang kita pilih untuk kepentingan kita nantinya. Sehingga golput bukanlah pilihan yang baik. Aku harap kita bisa mengajak, walaupun ini sebenarnya tugas dari KPU dan Bawaslu, KPU lah kita katakan, walaupun mereka sendiri pun tidak menjalankan itu dengan baik. Kalau aku pikir ini kritik bagi KPU. Aku berani mengatakan begini, KPU di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memiliki tugas-tugas fungsi. Tapi memang saat ini khususnya di Medan dan Sumatera Utara, aku nggak tahu di daerah lain ya, kita juga tidak bisa menyamakan semua. Kurangnya informasi yang melibatkan media di Sumatera Utara. KPU kurang melibatkan informasi melalui media. Ya. Dan mohon maaf aja, nggak tahu lah, ini mungkin kritik untuk internal KPU ya. Ini curahan hati kan? Aku melihat, Bung, tidak getol pemberitaan KPU terkait sosialisasi mengajak untuk memilih, sosialisasi regulasi-regulasi yang tidak boleh kampanye di sini. Jadi ini KPU mungkin harusnya lebih berbenah dan menggunakan media dalam menyampaikan informasi itu, karena itu bagian dari tugas fungsi mereka. Tapi mungkin gini, Bung, mungkin karena emang KPU itu berpikiran penyampaian informasi kita juga memiliki media sosial. Mungkin KPU mempunyai media sosial sendiri, sehingga mungkin nih asumsi kita nih,
mereka nggak butuh media gitu, atau bisa kita bilang mereka nggak butuh permedsu. Oke. Iya. Untuk Nggak mendapatkan informasi nggak jelas masalah. pilkada ataupun pilgub ini kayak gimana, Bu? Paham, nggak masalah. Kembali lagi saya katakan tadi, Permedso juga tidak meminta-minta untuk memberitakan itu. Terlepas apapun medianya, setidaknya apa yang ingin disosialisasikan melalui media itu sampai kepada masyarakat. Hari ini masih banyak ajakan golput. Iya. Artinya KPU tidak berhasil dalam mensosialisasikan jangan golput, kan begitu. Ini harus apa ya, menjadi pembenahan lah bagi KPU, harus Untuk ke depan ya. iya harus berpikir lebih kompleks terkait hal itu. Begitu sih, Bung. Kalau Mas sedikit Bang. siap. Jadi bukan dari hanya ketuhan. golput, bukan hanya golput, tapi KPU juga harus mensosialisasikan bagaimana caranya agar masyarakat tidak terpengaruh oleh money politik. Iya, itu Oh, dia. oke. Itu juga tidak jalan kan? Nah, itu karena ya kita bilang itu sudah rahasia umum bagaimana caranya serangan fajar kita bilang. Jam 5 pagi udah ada duit dapat video kan? Iya, hal-hal seperti itu tidak disampaikan ya. Ada. Apalagi aturan-aturan terhadap black campaign ya kan, black nah, gitu. Ini kan harus menjadi Tapi memang sorotan. KPU harus nonton ini. Kami harus nonton ini. Iya. KPU dan Bawaslu harus nonton ini, Bang. Siap. Ya kenapa kita mengkritik kan pada Karena dasarnya kita sayang karena sama kita mereka. cinta. Iya. Kita cinta, kita sayang, kita ingin yang terbaik untuk mereka. Pokoknya 3 cita tadi lah itu ya, Iya, Bung ya. cinta, cita, dan cipta. Iya. Cocok, Black. Berarti memang pada intinya bisa kita underline-kan KPU jangan lupa untuk iklan ke permedso atau gimana nih, Bu? Bukan begitu juga. Tapi kalau mau ya alhamdulillah. Begitu. Kan media bukan hanya Permedso, ada lagi media-media lain. Iya. Cuman Tapi yang booming permedso ini, Bung. Yang lain kita nggak tahu. Bung bisa lihat lah presentasi di media cetak misalnya, berapa banyak sih KPU itu beriklan, bersosialisasi terkait tadi golput, terkait larangan black campaign, money politik dan sebagainya. Aku pikir itu masih sangat-sangat minim. Masih minim ya. ya dan media cetak juga yang baca sekarang tertentu. Ya ada segmentasinya lah, ada segmentasinya. Tapi kalau misalnya media cetak, kayaknya udah nggak gimana ya, bukan merendahin media cetaknya, kita nggak sebut mereknya. Oke. Kalau misalnya untuk saat sekarang ini di media cetak itu siapa sih yang sekarang ngelihat ini- media cetak kan? Ini Gitu. asik memang. Sementara Panjang semuanya pembahasannya. dalam genggaman gitu ya. Ya itu dia Bung, kembali ke survei Nielsen. Karena segmentasinya gini, Bu. Bagi range usia yang masih menggunakan media cetak itu sebagai informasi, itu orang-orang Ya, ya. 50 tahun ke atas mungkin. Ya, ya. Nah, bagian kita yang 50 ke bawah gitu, kayaknya baca koran, aduh, dari handphone aja, dari gadget aja gitu. Ya, jadi segmentasi dia ya. Kita juga tidak bisa menegasikan media cetak. Dulu juga di saat munculnya smartphone, munculnya media online dan sebagainya, banyak orang menyatakan ini adalah senjakala radio. Senjata. Oke. Nah, ternyata radio masih punya segmen tersendiri. Bahkan di kendaraan, di mobil kita masih dengar radio kan begitu. Nah, kita nggak bisa menyatakan ini juga bagian dari senjakala media cetak, tidak. Media cetak juga memiliki segmentasi tersendiri. Ya kayak Bung katakan, mungkin di kalangan usia ataupun generasi baby boomers, baby boomers, betul. generasi 50 tahun ke atas masih baca koran. Dan nggak bisa kita pungkiri juga di instansi-instansi masih berlangganan koran. Bahkan yang masih muda sebagai PNS juga masih banyak kok baca koran. Kita juga nggak menegasikan media cetak, tidak. Namun dalam survei Nielsen, presentasi yang paling tinggi adalah ya gadget. Berita yang dibaca di media online, berita yang dibaca di Mediagram, berita yang dibaca di platform-platform media sosial. Itu lebih tinggi presentasinya saat ini memang. Makanya perkembangan teknologi komunikasi itu membawa kita tidak apa sih namanya? Karena kan gini, Bung, kalau misalnya sorry aku Iya. tambahin, karena kalau misalnya emang kita dari gadget, Iya, dia sudah tersistematis, kita Iya, sudah betul. langsung bisa ngelihat siapa sih yang bisa memanfaatin ini gitu. Misalnya dalam postingan di Permedso sendiri, betul. dalam satu keputusan KPU mungkin yang menyatakan
kita akan melakukan pilkada di 27 Betul. November, kita bisa ngeliat jumlah like-nya, engagement-nya juga. Benar, Sementara benar. kalau misalnya di media cetak, itu kita nggak tahu. Iya. Kan gitu, Bu? Makanya pada prinsipnya kan kita ini influencer. Influencer. ya? Influencer ini kan pada hakikatnya adalah orang yang mempengaruhi, orang yang berpengaruh kan begitu. Ya. Presentase saat ini lebih banyak di gadget, ketika platformnya di Sumatera Utara lebih tinggi Instagram, maka harusnya Permedsu bagian dari yang mempengaruhi itu. Ketika mau menyampaikan pesan, mau memberitakan sesuatu, pastinya akan berdampak pada khalayak ramai. Ya. Begitu kan, Black? Tapi kayaknya udah mantap nih, Bu. Pada intinya memang Permedsu harus tetap maju, Permedsu harus tetap solid. Terima kasih juga Permedsu sudah bisa meringankan langkah datang ke podcast Nusantara Terkini. Kayaknya pembahasan ini menarik, banyak yang kita bahas. Terima kasih, Bung. Tetap beraktivitas.